Publikasi ilmiah merupakan salah satu pilar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Di Indonesia sendiri, urgensi publikasi ilmiah semakin mengemuka seiring dengan tuntutan Tridharma perguruan tinggi. Di sisi lain, publikasi ilmiah juga berfungsi sebagai sarana diseminasi pengetahuan agar hasil penelitian tidak berhenti di rak perpustakaan, melainkan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Langsung aja kita bahas langkah awal memulai publikasi ilmiah. Langkah awal yang paling mendasar adalah memilih topik penelitian. Topik harus relevan dengan bidang ilmu yang kita tekuni, terus juga memiliki urgensi akademik maupun praktis, serta memunculkan novelty atau suatu kebaruan. Melakukan kajian literatur. Kajian literatur berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian tidak mengulang hal yang sudah pernah dilakukan. Kajian literatur juga memberikan landasan teori yang kuat sehingga artikel yang ditulis tidak sekedar opini, melainkan hasil sintesis pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, menyusun kerangka penelitian. Artikel yang baik selalu berangkat dari kerangka penelitian yang jelas, terdiri dari rumusan masalah, yaitu apa yang ditanyakan peneliti, tujuan penelitian, apa yang ingin dicapai, manfaat penelitian, kontribusi teoritis dan praktis, dan yang terakhir ada metode penelitian, yaitu bagaimana cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menulis dengan kaidah ilmiah. Format standar artikel ilmiah umumnya mengikuti struktur yang pertama ada introduction, yaitu menjelaskan latar belakang dan apa yang menjadi pokok masalahnya serta tujuan dari penelitian. Yang kedua ada method, yaitu menjelaskan cara penelitian dilakukan. Yang ketiga ada result, yaitu memaparkan temuan secara objektif. Dan yang terakhir ada discussion, yaitu mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya. Memilih jurnal yang tepat. Dalam pemilihan jurnal, kita harus memperhatikan yang pertama ada scope atau ruang lingkup. Apakah jurnal sesuai dengan topik penelitian? Lalu apakah jurnal terindeks CITA, Scopus, atau Web of Science? Terus juga kita harus perhatikan target pembacanya, siapa yang akan membaca artikel tersebut. Saat kita menulis, kita harus mengikuti pedoman penulisan karena setiap jurnal ini memiliki pedoman penulisan yang berbeda. Mengabaikan guidelines sering menjadi alasan penolakan suatu artikel. Oleh karena itu, membaca dan mengikuti panduan adalah kewajiban pertama seorang penulis. Selanjutnya, artikel kalian ini akan melalui proses submit dan juga peer review. Proses pengiriman artikel biasanya melalui open journal system. Artikel yang dikirim akan melewati desk evaluation yang kemudian dilanjut ke tahap peer review. Pada tahap ini, reviewer akan memberikan kritik, saran, bahkan penolakan pada artikel kalian. Memulai publikasi ilmiah tentu tidak lepas dari yang namanya hambatan. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain adalah plagiarisme, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ini dapat menjadi alasan artikel kalian ditolak. Yang kedua ada penolakan artikel, dan yang ketiga ada keterbatasan bahasa. Banyak jurnal internasional yang menuntut kemampuan bahasa Inggris akademik yang tinggi. Strategi untuk mengatasinya, kalian dapat melakukan kolaborasi riset dengan dosen atau peneliti yang sudah berpengalaman, lalu mengikuti pelatihan penulisan agar terbiasa dengan yang namanya standar jurnal. Terus juga kalian bisa menggunakan jasa proofreading atau editor bahasa untuk meningkatkan kualitas tulisan kalian. Publikasi ilmiah bukan hanya sekedar formalitas dalam menuntaskan studi, tetapi juga cermin kontribusi nyata seorang peneliti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Memulai publikasi memang penuh tantangan, namun dapat menjadi inspirasi hingga solusi bagi persoalan masyarakat.